Halo Sobat Noba di seluruh benua. Gimana nih? Udah siap belum dengerin kelanjutan cerita BTTH Benua Abadi versi novelnya? Sebelum Mimin melanjutkan, Mimin ucapin terima kasih banyak atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. So, jangan lupa tekan tombol loncengnya, atur posisi, pejamkan mata, dan let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Bocah, menerobos ke bintang 5 tidak semudah ketika kamu menerobos ke bintang 4. Saat itu kekuatanmu sudah berada di puncak bandi bintang 3 tahap akhir. Menambahkan banyak pertarungan yang kamu lakukan sebelumnya, secara alami mudah bagimu untuk menerobos bintang 4. Namun sekarang berbeda. Ucap Guyao. Guyao muncul dari tubuh Xiaoyan dan berdiri di hadapannya. Dia membantu Xiaoyan menganalisis kesulitan yang dia hadapi saat ini. Baru setengah tahun sejak kamu menerobos bandi elit bintang 4. Setengah tahun yang singkat tidak cukup bagimu untuk meningkatkan kekuatanmu sebanyak itu. Bahkan sekarang, doki di tubuhmu masih agak tidak stabil. Bagimu yang akan menerobos bandi bintang 5, ini bukan kabar baik. Aku yakin kamu harus menyadari hal ini. Ucap Guyao. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tatapan Guyao tertuju pada Xiaoyan. Xiaoyan terdiam. Dia secara alami mengetahui situasi yang dia hadapi. Tidak peduli seberapa banyak Guyao berkata. Itu hanya untuk menyembunyikan alarm bagi Xiaoyan sebelum dia mencoba menerobos bandi bintang kelima. Adapun apa yang harus dilakukan, itu masih terserah Xiaoyan. Xiaoyan memahami arti di balik kata-kata Guyao. Dia baru saja menerobos kerana bandi bintang 4. Mencoba menerobos bintang 5 dalam waktu sesingkat itu akan sangat menegangkan bagi siapapun. Akan menjadi satu hal jika dia berhasil. Namun jika dia mengalami kegagalan dalam terobosannya, itu akan mengarah pada akhir yang tragis. Kemungkinan besar dia akan menderita seumur hidupnya. Pada saat itu kekuatannya akan menurun, dan dia tidak akan bisa maju selama sisa hidupnya. Namun meskipun Xiaoyan sedikit khawatir di dalam hatinya, dia tetap percaya diri. Toh terkadang sesulit apapun kesulitan yang ada di hadapan seseorang, selama seseorang memiliki rasa percaya diri, meski hanya 1 dari 10.000, itu bisa menjadi kunci kesuksesan. Xiaoyan selalu percaya diri pada hal ini. Xiaoyan membuat keputusan di dalam hatinya. Dia berhenti menunda-nunda. Matanya menunjukkan tekad saat menyapu petir hitam yang tak terhitung jumlahnya di dalam kolam petir. Energi mengamuk yang terkandung dalam energi petir akan mampu membantu Xiaoyan dengan cepat memadatkan doki di tubuhnya. Itu juga dapat membantunya dengan cepat menerobos bandi bintang 5. Tentu saja untuk mewujudkan semua itu, Xiaoyan harus menahan energi mengamuk dari 100 petir di saat yang bersamaan. Xiaoyan menghela nafas di hatinya. Seutas keringat dingin tanpa sadar jatuh dari sudut keningnya. Menyempurnakan 100 petir hitam pada saat yang bersamaan. Tindakan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Muhan tidak berani memikirkannya. Apalagi dia. Namun Xiaoyan tidak punya pilihan lain. Xiaoyan terdiam beberapa saat sebelum tubuhnya tiba-tiba bergerak. Nyala api surgawi melonjak keluar dan melindungi seluruh tubuhnya. Setelah itu Xiaoyan tidak lagi ragu-ragu. Dia membuka mulutnya dan kekuatan melahap dengan panik dipancarkan. Kekuatan melahap berubah menjadi tornado yang dengan panik melahap petir hitam pekat di dalam kolam petir. Setelah petir memasuki tubuh Xiaoyan, di bawah aura bandi elit bintang 4 dan suhu api surgawi yang tinggi, hampir 100 petir segera mulai meronta dengan keras. Setelah pergulatan sengit dari 100 petir, semburan suara dentuman yang teredam bisa terdengar dari tubuh Xiaoyan. Energi mengamuk yang sangat menakutkan terus mendatangkan malapetaka di dalam tubuh Xiaoyan. Jika bukan karena perlindungan api surgawi, tubuh Xiaoyan pasti sudah berubah menjadi tumpukan abu hitam di bawah energi kekerasan yang menakutkan. Namun meski begitu rasa sakit dan mati rasa yang tak tertahankan menyebabkan Xiaoyan mengerang. Penyempurnaan ini akan menjadi tantangan terbesar yang pernah dia hadapi. Waktu berlalu dengan cepat. Setengah tahun lagi berlalu dengan mengikuti penyempurnaan lambat dari api surgawi Xiaoyan. Energi kekerasan di dalam tubuh Xiaoyan hampir mencapai titik di mana dia tidak mampu mengendalikannya. Ekspresi Xiaoyan serius. Energi liar dan kekerasan di dalam tubuhnya seperti bom yang bisa meledak kapan saja. Begitu dia kehilangan kendali, akibat yang harus dihadapi Xiaoyan adalah dia akan berubah menjadi debu. Di hadapan energi yang menakutkan ini, aura bintang 4-nya mulai melemah. Tidak ada jalan kembali untuk anak panah yang telah ditembakkan.
Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Xiaoyan tidak lagi memiliki jalan untuk mundur. Begitu dia memilih untuk menyerah, dia akan segera menerima serangan badai yang rusak. Bersantai berarti kematian. Sementara itu Xin diperlihatkan di sebuah kota yang jaraknya 5.000 km jauhnya dari Xiaoyan. Ada sebuah alun-alun di kota yang ramai. Saat ini ada orang yang datang dan pergi ke segala arah. Ada beberapa informasi teleportasi besar di alun-alun. Banyak orang yang menggunakan formasi tersebut untuk menuju ke wilayah tengah. Terlepas dari beberapa kekuatan besar, hanya tempat ini yang memiliki formasi teleportasi yang mengarah ke wilayah tengah di seluruh wilayah selatan. Kota besar ini juga merupakan kota paling ramai di seluruh wilayah selatan. Ibu kota provinsi di wilayah selatan disebut Kota Kuno Selatan. Pada saat ini di jalan lebar yang menuju alun-alun tempat formasi teleportasi berada, sesosok berpakaian putih mendekat dari jauh. Dia perlahan berjalan menuju alun-alun. Orang tersebut sepertinya berjalan perlahan. Namun setelah diperiksa lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa sol sepatunya tidak menyentuh tanah saat dia berjalan. Dia berjalan di udara dengan angin di bawah kakinya. Meskipun jaraknya cukup jauh, dia sudah sampai di depan alun-alun dalam beberapa tarikan nafas. Ketika dia tiba, pria itu tanpa ekspresi menyerahkan sejumlah besar koin roh yang akan membuka mata siapapun menjadi merah. Dia kemudian melewati kerumunan dan melangkah ke dalam formasi teleportasi yang belum diaktifkan. Setelah memasuki formasi, barulah pria itu mengangkat wajah mudanya yang tampak sangat dingin. Dia dengan lembut mengangkat dagunya saat pandangannya mengarah ke langit jauh di arah barat laut. Aura sedingin es yang tak terlihat menyebar dari tubuhnya, menyebabkan beberapa orang yang berada di sekitar mengalami perubahan ekspresi. Xiaoyan, tunggu saja. Kamu menghancurkan klanku. Aku pasti akan mengambil kembali hutang ini. Saat teriakan serak dari pria itu terdengar, sepasang tangan yang tersembunyi di balik lengan bajunya perlahan mengepal. Pemuda itu adalah tuan muda pertama dari klan Su, Su Zhen. Pada saat berikutnya formasi teleportasi di bawah kaki Su Zhen memancarkan cahaya keemasan menyilaukan yang menghalangi pandangan semua orang. Segera ketika cahaya keemasan tersebar, Su Zhen dan beberapa sosok manusia lainnya dalam formasi teleportasi menghilang. Keaktifan di kota terus berlanjut. Xin kembali ke tempat Xiaoyan. Sebuah ledakan energi yang tidak bisa lagi ditekan keluar dari dalam pusaran di tubuh Xiaoyan. Di bawah energi liar dan kekerasan ini, semua pertahanan api surgawi Xiaoyan seperti selembar kertas tipis yang mudah dihancurkan. Segera setelah itu badai energi menyapu tubuh dan tulang di tubuh Xiaoyan. Di bawah kekuatan yang menakutkan ini, Xiaoyan bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Wajahnya menjadi pucat. Dia buru-buru mengaglomerasi lapisan daoki di dalam tubuhnya, melakukan yang terbaik untuk memblokir energi kekerasan. Namun meski menggunakan seluruh kekuatannya, Xiaoyan masih kesulitan memblokir serangan energi kekerasan yang liar dan ganas. Energi liar dan kejam itu seperti palu besar yang menghantam lapisan daoki. Setiap kali bertabrakan, itu menyebabkan ekspresi Xiaoyan semakin pucat. Boom! Lapisan daoki yang menggumpal di permukaan jalur ki dan organ dalam Xiaoyan akhirnya hancur berkeping-keping. Segera setelah itu energi kekerasan tersapu dan Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Aura di seluruh tubuhnya juga seketika menjadi lemah. Tubuh Xiaoyan mulai membengkak tak terkendali. Dia juga tidak mampu menggumpalkan api surgawi. Xiaoyan hanya bisa menyaksikan dengan matanya sendiri saat tubuhnya perlahan membengkak seperti balon yang mengembang. Brengsek! Teriak Xiaoyan. Dalam waktu singkat, tubuh Xiaoyan telah membesar lebih dari 3 kali lipat dibandingkan ukuran aslinya. Daging di sekujur tubuhnya telah terkoyak karena pengaruh energi. Darah segar muncrat dari retakan di sekujur tubuhnya. Dalam kurun waktu beberapa tarikan nafas, Xiaoyan telah sepenuhnya berubah menjadi orang berdarah yang tampak menakutkan. Xiaoyan mengatupkan giginya erat-erat. Mata merahnya menonjol. Otot-otot di sekitar lehernya tampak seperti akan terkoyak. Kemungkinan besar binatang ajaib yang haus darah pun akan merasakan ketakutan jika melihat pemandangan seperti ini. Raungan serak Xiaoyan terdengar. Tubuhnya masih membengkak tak terkendali. Meski begitu, Guyo yang tidak memiliki niat untuk menyelamatkannya, dia sedang menunggu saat terakhir tiba. Jika dia mengambil tindakan sekarang, Xiaoyan pasti akan terselamatkan. Namun kegigihannya selama setengah tahun terakhir dan semua rasa sakit yang dialaminya akan sia-sia. Inilah yang Xiaoyan tidak ingin terlihat. Di sisi lain, bagaimana mungkin Guyao tidak bergerak saat melihat Xiaoyan kesakitan. Namun terkadang jika seseorang tidak mempertaruhkan nyawanya,
Dia tidak akan pernah tahu betapa besar potensinya. Jika seseorang tidak bertahan, ia tidak akan pernah tahu seberapa jauh ia dari kesuksesan. Oleh karena itu, Guyao menunggu dan berharap Xiaoyan mendapatkan peluang. Penantian ini berlangsung selama 3 hari. Dengan kekuatan tubuh Xiaoyan, dia masih bisa bertahan selama 3 hari. Namun jika ini terus berlanjut, Xiaoyan tidak akan jauh dari kematian. Guyao mengerutkan kening saat dia melihat Xiaoyan yang berlumuran darah. Dia tidak tega melihatnya seperti ini. Kamu memang sedikit tidak sabar. Bagaimana bisa begitu mudah untuk membuat terobosan berturut-turut? Terlebih lagi kamu sekarang adalah bandi elit. Sudah sangat baik bagimu untuk bisa mencapai tahap ini, ucap Guyao. Tindakan Xiaoyan memang gila. Hasil akhirnya sungguh tragis. Namun tidak peduli apa, Xiaoyan mampu bertahan begitu lama di bawah energi mengamuk, sehingga bahkan bandi elit bintang 9 pun tidak berani meremehkannya. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Xiaoyan bukanlah orang biasa. Kegagalan hari ini mungkin akan membuat Xiaoyan sangat kesakitan. Namun rasa sakit ini juga akan membangunkan Xiaoyan di masa depan. Dia tidak akan dibutakan oleh apapun yang dia lakukan. Ada kerugian, tapi ada juga keuntungan. Guyao melambaikan lengan bajunya dan hendak membantu Xiaoyan menekan energi mengamuk di tubuhnya. Namun pada saat ini seluruh kolam petir tiba-tiba bergetar hebat. Riak energi yang mengerikan menyapu seluruh kolam petir. Ekspresi Guyao sedikit berubah. Dia menoleh dan melihat seperti riak energi. Keterkejutan muncul di dalam hatinya. Dia melihat naga emas sepanjang 99 kaki mengambang di kolam petir alam kosong. Itu adalah Xiao Jin yang telah menyelesaikan transformasinya. Tekanan yang menakutkan menyebabkan petir bergetar. Pada saat yang sama, Guyao bisa merasakan energi liar di dalam tubuh Xiaoyan telah ditarik sedikit di bawah tekanan naga raksasa itu. Naga besar itu melebarkan mulutnya, lalu mengeluarkan raungan yang mencapai langit. Segera setelah itu tubuh besarnya tiba-tiba berbalik. Hal itu disertai dengan angin kencang yang membuat petir di dekatnya terbang sejauh 1000 kaki. Kepala naga besar itu terangkat tinggi dan auman naga yang bangga terdengar sekali lagi. Setelah itu ia melihat ke arah Xiaoyan yang berlumuran darah di samping Guyao. Tubuh besarnya dengan hati-hati membungkus Xiaoyan yang berlumuran darah di tengah kolam petir. Paksaan kuat keluar dari tubuh Xiao Jin, menyebabkan semua petir di kolam petir bergetar. Petir hitam dengan kecerdasan yang lemah tidak punya pilihan selain mematuhi setiap perintah Xiao Jin. Tubuh Xiaoyan yang membesar menjadi tenang setelah tekanan dari tubuh Xiao Jin keluar. Energi liar dan ganas di tubuh Xiaoyan menjadi lunak. Itu secara bertahap ditarik ke dalam pusaran di dalam tubuh Xiaoyan. Kemunculan adegan ini tidak hanya mengejutkan Xiaoyan yang saat ini sedang menderita. Bahkan Guyao yang berdiri di belakang Xiao Jin pun mengungkapkan keterkejutan. Tubuh Xiaoyan yang berada di ambang ledakan menjadi seperti balon kempis saat energi liar dan keras perlahan-lahan menjadi lunak. Tubuhnya berangsur-angsur kembali ke ukuran aslinya. Namun luka serius yang dideritanya menyebabkan Xiaoyan kesulitan bergerak. Dengan cara ini Xiaoyan seperti bayi, terluka yang dipeluk oleh naga raksasa. Guyao tidak tinggal diam. Dia pertama kali memberi Xiaoyan pil pemulihan tingkat kaisar yang sangat lembut. Setelah beberapa jam kemudian, sebagian besar luka di tubuh Xiaoyan telah sembuh. Dengan pemulihan lukanya yang cepat, aura di dalam tubuh Xiaoyan juga berangsur pulih. Kulitnya sekali lagi menjadi cerah. Xiaoyan segera memasuki kondisi latihannya lagi. Kali ini dengan penindasan mutlak Xiao Jin, energi liar dan kekerasan di dalam tubuh Xiaoyan telah berubah menjadi sekelompok doki yang sangat lembut dan besar. Selama Xiaoyan melahapnya, dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi bandi bintang 5. Xiaoyan tidak akan ragu ketika dihadapkan pada kesempatan seperti itu. Dibandingkan dengan keadaan liar dan penuh kekerasan sebelumnya, saat ini jauh lebih mudah untuk menyempurnakan dan menyerap doki. Dalam waktu 2 bulan yang singkat, kekuatan Xiaoyan telah meningkat dari bandi bintang 4 tahap awal menjadi tingkat menengah. Proses pemurnian di dalam tubuhnya terus berlanjut. Kekuatan Xiaoyan juga terus bertambah. Dan puncaknya menembus bintang 4 tahap akhir. Dengan teriakan keras, Xiaoyan meminjam untaian energi terakhir dari dalam tubuhnya dan berusaha menerobos penghalang untuk menjadi bandi bintang 5. Namun setelah beberapa kali mencoba, Xiaoyan akhirnya kembali dengan kecewa. Meskipun kekuatannya telah mencapai tahap akhir setelah melahap doki, jumlah doki yang dia perlukan untuk menerobos bintang 5 jauh lebih dari ini. Brengsek! Aku telah bekerja sangat keras, tetapi pada akhirnya aku masih tidak dapat menerobos. Mungkinkah aku benar-benar akan gagal di tahap akhir? Tidak,
Hari ini aku pasti akan menerobos bintang 5. Teriak Xiaoyan. Alisnya terkatup rapat. Api amarah berkobar dan aura kejam muncul dari lubuk hatinya. Xiaoyan tidak lagi memedulikan hal lain. Dia secara paksa mengoperasikan Daoqi di dalam tubuhnya dan mulai menyerang penghalang bandi bintang 5. Teriakan marah yang dipenuhi kegilaan muncul dari lubuk hatinya. Xiaoyan tak henti-hentinya menyerang penghalang itu lagi dan lagi. Namun terobosan yang dia bayangkan tidak muncul sedikit pun. Hal ini menyebabkan Xiaoyan menjadi semakin marah. Tubuhnya yang sedang duduk bersila tiba-tiba bergetar. Pada saat ini Guyao akhirnya tidak bisa duduk diam. Dia awalnya berpikir bahwa dengan temperamen Xiaoyan akan baik-baik saja jika dia gagal sekali. Dan dia secara alami akan mundur saat menghadapi kesulitan. Namun siapa sangka kalau dia masih bersikeras untuk mencoba menerobos dengan paksa. Bocah ini, dia sudah menderita sekali. Kenapa dia masih belum menyerah? Jika dia gagal, maka dia gagal. Paling-paling dia hanya bisa berkultivasi lagi. Kenapa dia masih begitu keras kepala? Gumam Guyao. Melihat tindakan gila Xiaoyan, Guyao merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Pada saat ini aura Xiaoyan berada pada puncaknya. Jika Guyao dengan paksa menghentikannya, kemungkinan besar akan mempengaruhi budidaya Xiaoyan di masa depan. Karena itu, Guyao hanya bisa berharap tanpa daya bahwa Xiaoyan akan mampu menerobos dengan paksa. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.